Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara mencari produk winning yang kita bisa pakai untuk ngiklan di Facebook Ad ya. Ada beberapa hal yang kita mesti perhatiin untuk menemukan produk winning. Seperti video saya sebelumnya, produk winning itu akan memengaruhi sebagian besar dari winning yang kita buat atau winning campaign yang kita buat. Mungkin setiap orang akan berbeda-beda, ada yang 60%, 70%, 80%. Saya bilang 95% itu angka yang belum tentu benar 100%. Setiap orang punya penilaiannya masing-masing, tapi saya anggap bahwa produk itu punya andil yang sangat besar untuk kesuksesan winning campaign kita di Facebook Ad terutama ya. Nah, kali ini saya akan sharing bagaimana sih caranya kita mencari produk yang winning di marketplace terutama di Shopee. Nah, untuk itu kita akan ke marketplace Shopee ya. Kita akan demo buat teman-teman semua. Baik, nah di sini kita bisa melihat produk-produk yang saat ini paling happening ya di bulan Ramadan ini adalah salah satunya adalah baju muslim ya. Di mana baju muslim ini sangat diminati menjelang bulan puasa dan menjelang Idul Fitri ya. Salah satunya adalah hijab. Nah, kita lihat di sini kalau kita ketikkan kata hijab, maka akan muncul berbagai macam supplier yang ada di sini. Nah, saya kebetulan pakai tool namanya Tokpi ya. Teman-teman nanti bisa cari di link di deskripsi video ini. Kita bisa lihat bahwa produk-produk yang winning itu ada di sini. Nah, sebelum kita ngomongin apa produk yang winning mana yang tidak, kita melihat dulu market cap atau salesnya produk-produk hijab itu sekian miliar ya, hampir 1 triliun ya, hampir setengah triliun. Nah, kemudian kita bisa lihat beberapa item yang salesnya paling gede. Kalau kita lihat satu persatu mungkin kita agak kesulitan, tapi dengan tool yang namanya Tokpay ini ya, kita bisa lihat dengan menganalisa lebih detail. Sebelumnya saya refresh dulu biar datanya terupdate ya teman-teman semua. Kita biar datanya terupdate, kita ketik nama hijab seperti ini, terus klik enter. Kemudian kita tahu salesnya berapa ya. Tadi mungkin ke refresh dengan keyword yang lain, kemudian kita analisa data. Nah, dari situ kita bisa melihat kebanyakan didominasi oleh mall ya pastinya ya. Nah, ini kita bisa short berdasarkan omset tertinggi di bulan 30 hari terakhir ya. Ini ada jilbab instan, kemudian ada hijab wanita cantik, ini brand ya, kemudian kerudung voal, kemudian ada hijab segi empat, hijab jilbab, kemudian isap-isan, kemudian produk-produk winning yang lain didominasi oleh mall ya, walaupun ada Star Plus juga. Tapi di sini kita lihat salesnya itu harganya itu ya sekitar seratusan ribu ya. Jadi bervariasi. Ini kebetulan karena ini tadi nyampur dengan hijab kemudian dengan voal ya. Nah, kalau kita misalkan fokus ke produk-produk fashion atau produk-produk baju ya misalkan kayak gini. Nah, kita bisa lihat eh, apa namanya brand-brand yang bukan bukan mall ya, bisa star seller ya, star seller. Kenapa kita memilih bukan mall? Karena mall biasanya mereka sudah punya brand sendiri. Nah, biasanya kalau star star plus itu biasanya ada di apa namanya di Pekalongan, kemudian di Solo, dan mereka nggak memiliki brand sendiri. Nah, di sini kita bisa pilih ya, teman-teman bisa pilih kotanya, misalkan di Pekalongan, atau bisa pilih aja Jawa Tengah. Nanti kita bisa short Jawa Tengah, kemudian kita klik ini masih hijab ya. Misalkan ini ya, ini di Pekalongan, suppliernya ada di Pekalongan. Kemudian kalau kita lihat salesnya itu per bulan 2,2 juta, kemudian stoknya
Kemudian ini sales paling gede ini produknya apa? Di sini kita bisa lihat berdasarkan persentase. Kemudian nilai jual stok ini stoknya 49 M, tapi kalau stok ini belum tentu benar ya. Jadi kayak gini misalkan stoknya 426.000 ya, belum tentu benar juga karena salesnya aja baru 32 sold, kemudian 21 review ya, jadi belum tentu benar. Nah, divalidasi dengan ditanyakan ke konsumennya. Nah, misalkan kita melihat per toko aja biar mudah ya. Per toko ini salesnya, total salesnya berapa? Terus kemudian kita produknya kita cek dulu juga, kita cek dulu. Kalau kemudian di sini kita menemukan produk yang salesnya paling bagus ya, di sini total omsetnya aja baru kecil ya, jadi kita bisa cari toko yang lain ya, apa namanya, yang lebih laris supaya memastikan bahwa produk kita ini, produk yang akan kita jual ini mendapatkan supplier yang bagus, misalkan gamis ya, tadi bukan hijab tapi gamis ya. Nah, ini diganti ke Shopee. Total salesnya itu 67 miliar ya untuk produk bertipe gamis. Kemudian kita bisa cek seri-seri apa aja yang bisa kita resell ya. Jadi kita nyari supplier yang harganya miring ya. Kalau bisa di bawah 100.000. Di bawah 100.000. Terus misalkan contohnya kayak gini, ini kebetulan terjual harganya 104.000 ya, ini bisa kita tandain. Kemudian 120.000 ini di Pekalongan, kemungkinan dia produsen langsung. Kemudian 99.000 ya, 99.000 tadi di mana? 99.000 ini. Kemudian salesnya juga ada agak lumayan. Kemudian 170.000. Jadi kita milih supplier yang salesnya agak lumayan bagus, terus produknya juga kita cocok dan senang. Contohnya ini juga misalkan. Kemudian kita cek ya, one by one seperti ini, salesnya 47 juta ya, 47 juta. Kita simpan di Google Doc, kemudian kita ambil videonya. Kalau teman-teman mau itu kontak ke suppliernya apakah berkenan di resales. Nah, kemudian setelah kita ketemu apa namanya suppliernya, maka kita harus menghitung ya, dari 123.000 ini HPP kita bisa jual produk ini berapa ya. Jadi misalkan produk HPP-nya itu adalah 123.000, kita jual 247.000 ya, sehingga kita masih ada margin sekitar 247.000 dikurangi 123.000 ya, kurang lebih 120-an juga ya, 120-an ribu. Nah, 120.000 itu nanti kita pakai untuk apa ya? Yang harus kita keluarkan yang pertama adalah budget iklan, yang kedua adalah untuk biaya operasional. Anggaplah biaya operasional kita hitung nanti berapa budget iklan maksimal yang kita bisa harus spend agar kita masih profit ya. Dengan 123.000 HPP kita jual 247, maka kurang lebih kita punya range margin yang cukup yaitu 247.000. Nah, 247.000 satu range margin yang bagus yaitu 147.000. Nah, dengan itu maka kita bisa set biaya iklannya sekitar 50.000 sehingga kita masih ada margin bersih sekitar 70.000. Nah, setelah kita tahu winning campaign-nya, maka winning produknya, maka kita mungkin bukan winning product tapi bisa jadi ini winning product karena kita belum ngetes ya. Jadi kita nanti akan tes. Nah, cara ngetesnya kayak gini ya, seperti kemarin. Kita memilih 4 produk ya. Memilih 4 produk, 4 item. Teman-teman juga bisa satu campaign itu bisa fokus
atau bisa dijual 4 produk sekaligus ya. Jadi satu campaign aja itu 4 produk, 4 item. Terus kemudian di antara 4 produk ini mana yang winning. Bisa juga dengan kita membuat campaign 4 di mana masing-masing campaign itu menjual satu item produk aja. Nah, itu salah satu strategi yang teman-teman bisa pilih untuk melakukan uji coba atau testing terhadap produk yang kita mau jual. Contohnya ini. Nah, dari sini kita bisa lihat sebenarnya dengan 4 campaign produk yang berbeda-beda, kita bisa tes atau uji interest yang berbeda-beda. Nah, itu situ bedanya ya. Misalkan kayak gini, kita punya 4 campaign yang masing-masing budget sehari adalah 50.000. Kemudian setelah jalan sekitar 1 hari, 2 hari ya ini ya, sekitar 2 hari, ada yang spend, ada yang tidak spend maksimal, ada yang spend normal, kemudian ada yang spendnya itu cuman 17.000 ya, ada yang spend maksimal 96.000. Dari sekian campaign ini ternyata kita menemukan satu winning product ya, satu winning product namanya Khadijah. Ini SF itu apa? Short form ya. Kemudian kalau kita breakdown kembali ke dalam, maka kita bisa menemukan 4 orderan, kemudian 3 interest di dalam asset ini ya, 4 interest di dalam aset ini. Satu interest itu ada dalam satu aset ya, satu interest satu aset. Terus kemudian kalau kita breakdown di sini cuma satu add ya, satu add aja. Nah, kita bisa coba dengan berbagai macam add, tapi kebetulan karena kita setting itu dynamic creative ya, dengan menggunakan carousel ya. Sekarang dynamic creative udah nggak ada, sehingga kita menggunakan carousel ya, walaupun kurang lebih sama ya. Jadi 4 item yang sama, 4 item yang sama yang hanya beda warnanya aja kita masukkan ke situ, terus kemudian kita iklanin dan kemudian ketemu winning campaign-nya. Nah, di sini order ini udah masuk ke order online atau platform yang teman-teman biasa pakai untuk di follow up oleh customer, sehingga proses ini cukup efisien. Kita melakukan uji terhadap winning campaign yang teman-teman mau ambil atau mau uji dengan cara yang simple dan sederhana ini, kita bisa mendapatkan winning produk yang cepat, murah, dan efisien ya. Oke teman-teman semua, demikian tadi cara kita melakukan riset produk, kemudian cara menentukan strategi marketing, apakah kita jalan dengan 4 ad atau 4 campaign, terserah teman-teman, semuanya boleh dan tidak ada yang salah. Yang salah adalah yang nggak winning ya. Selama itu winning, maka itu adalah berhasil dan sukses ya. Selama itu winning, itu berarti benar. Jadi di dalam campaign Facebook Ads itu tidak melulu ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Yang benar adalah yang winning. Jadi teman-teman semua tidak perlu berpaku pada satu metodologi. Teman-teman bisa tes. Kebetulan saya menggunakan CPO, terus kemudian 4 campaign dengan produk yang berbeda-beda. Kemudian kita tes dengan berbagai macam interest, sehingga kita bisa mendapatkan data dengan cepat dan strategi scale up dengan cepat pula nantinya. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa like, comment, dan share, serta save untuk mendapatkan informasi video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kita mendekati Lebaran ya. Semoga informasi atau teknik yang saya share ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.